Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 atau EcoWood akan menjelaskan mengenai dokumentasi proyek dari kelompok kami. Di sini kami terdiri 5 orang, yaitu saya Nabila Nugraheni, Vira Septiana, Gevina Jihan, Duwilita Putri, dan juga Endah Novita. Di sini terdapat 6 bab yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah teori, yang kedua hasil praktikum, yang ketiga proyek, yang keempat penilaian website, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir atau keenam yaitu referensi. Selanjutnya, untuk bab 1 mengenai teori e-commerce akan dijelaskan oleh teman saya, Duwilita Putri. Mengenai perkembangan e-commerce dan bisnis informasi. E-commerce menurut Laudon, e-commerce adalah menggunakan media internet dan website untuk melakukan transaksi bisnis antara organisasi dengan individu. Laudon, ada 5 jenis e-commerce. Yang pertama itu ada business to consumer atau B2C yang merupakan menjual langsung kepada konsumen. Terus yang kedua ada business to business atau B2B, yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, yang keempat ada peer to peer atau P2P, yang kelima ada mobile consumer. E-commerce teknologi mempunyai 8 fitur unik. Yang pertama, ubiquity, yang artinya e-commerce ini ada di mana-mana dan menggunakan teknologi internet dan web sehingga dapat diakses di mana saja. Yang kedua, global research, atau memungkinkan e-commerce untuk berkembang dan mendunia sehingga transaksi jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli di berbagai negara. Yang ketiga, universal standard atau sistem komputer yang berbeda, mudah untuk berkomunikasi satu sama lain dengan masuk ke berbagai kelas pasar. Yang keempat itu ada richness atau fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen. Yang kelima ada interactivity, yang berarti adanya interaksi antara penjual dan pembeli yang mudah. Yang keenam ada informasi density, yang berarti total jumlah dan kualitas dalam informasi yang padat. Yang ketujuh personalization, yang berarti memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Dan yang terakhir adalah social teknologi, yang berarti dapat mempromosikan barang atau produk dengan memanfaatkan teknologi. Next. Selanjutnya mengenai definisi dan model bisnis pada e-commerce dan bisnis informasi. Pengertian bisnis plan menurut Hisrich dan Peters. Menurut Hisrich dan Peters, bisnis plan merupakan arsip tertulis yang disediakan oleh investor yang memvisualisasikan semua unsur eksternal dan internal yang signifikan yang berperan serta dalam melakukan usaha baru. Sedangkan model bisnis menurut Reiter dan Jaworski adalah representasi dari bagaimana sebuah perusahaan akan menghasilkan uang dan proses bisnis yang dijalankan. Terdapat 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama ada value proposition atau proporsi nilai, yang kedua ada revenue model atau model pendapatan, yang ketiga ada market opportunity atau peluang pasar, yang keempat ada competitive environment atau lingkungan persaingan, yang kelima ada competitive advantage atau keuntungan kompetitif, yang keenam ada market strategi atau rencana pasar, yang ketujuh ada organization development atau pengembangan organisasi, dan yang terakhir ada manajemen tim atau tim manajemen. Next. Selanjutnya penentuan produk. Keyword search tool digunakan untuk menentukan besar peluang pasar dan nantinya bisa melihat jumlah pencarian menggunakan kata kunci tertentu seperti Google Keyword Planner merupakan bagian dari platform iklan milik Google. Keyword memiliki beberapa kategori yang menunjukkan karakteristik pencarian. Berikut merupakan kategori berdasarkan perilaku pencarian. Yang pertama ada browser atau bersifat umum. Yang kedua compare atau sudah menunjukkan niat pencariannya. Yang ketiga yaitu buy atau sudah berniat membeli. Internet dan World Wide Web atau WWW. Internet menurut Laudon
merupakan jaringan yang saling berhubungan oleh ratusan jaringan dan jutaan komputer yang menghubungkan bisnis, pendidikan, kepemerintahan, dan individu. Web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung dengan fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia lainnya. Utility program adalah program yang dibuat untuk menyediakan layanan pengguna internet. Terdapat 3 utility program. Yang pertama ada Telnet, Ping, sama Treasure. Next. Pengembangan website e-commerce. Menurut Sukamto dan Salahuddin, terdapat 4 pembuatan website dengan menggunakan metode SDLC. Yang pertama ada analisis. Dalam tahap ini, penulis memulai menganalisa apa saja kebutuhan dari sistem, mulai dari kebutuhan fungsional sistem maupun kebutuhan non-fungsional. Yang kedua, desain. Terdapat tahap desain merupakan tahap lanjut dari tahap analisis, di mana dalam tahap ini disajikan desain dari aplikasi seperti desain antarmuka dan desain database. Selanjutnya ada pengkodean. Pada tahap ini menerapkan desain dan database serta desain antarmuka ke dalam bahasa pemrograman. Terus yang terakhir ada pengujian. Tahap uji merupakan tahap akhir dalam metode waterfall di mana dalam tahap pengujian ini digunakan teknik pengujian black box testing. Alternatif sistem pembayaran online dan keamanan pada sistem e-commerce. Konsep keamanan adalah saat Anda terhubung dengan sebuah jaringan, maka informasi yang Anda simpan di komputer Anda menjadi makin terbuka dan memungkinkan diakses oleh orang lain. Jaringan dengan standar seperti TCP/IP memang membuat hubungan antara komputer menjadi lebih mudah, namun di sisi lain juga meningkatkan ancaman terhadap sistem yang mengamankan sistem memang diperlukan. Perkembangan infrastruktur teknologi. Model internet secara konseptual memiliki 4 lapisan, yaitu layer 1 network teknologi, layer 2 transport dan reseptation, layer 3 middleware, dan layer 4 adalah application. Internet terdiri dari berbagai macam elemen yang membentuk arsitektur jaringan internet. Arsitektur jaringan internet antara lain sebagai berikut. Yang pertama backbone, yang kedua internet exchange point, yang ketiga campus area network, dan yang keempat internet service provider. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gevina. Konsep online marketing dan online consumer behavior model. Pemasaran online adalah penggunaan network untuk meraih pelanggan. Perilaku konsumen online adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Ada model perilaku konsumen dari Howard dan Set model. Yang pertama ada bahan atau input. Sebagai bahan dari model adalah berupa dorongan dari sumber pemasaran dan lingkungan sosial. Yang kedua ada proses intern dalam model Howard dan Set. Proses intern dari pembelian digolongkan dalam menjadi 2 bagian. Yang ketiga ada hasil atau output. Sebagai hasil dari model Howard dan Set adalah keputusan untuk membeli. Yang keempat ada pengaruh eksogen. Terdapat variabel-variabel eksogen yang ikut mempengaruhi perilaku pembelian meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar. Konsep komunikasi pemasaran online. Definisi komunikasi pemasaran online adalah mewakili fenomena yang mereka ragam, terdiri dari isu-isu yang terkait dengan pasar. Tradisional online marketing and advertising tools yang yaitu terdiri dari yang pertama ada search engine marketing and advertising, yang kedua display ad marketing, yang ketiga email marketing, yang keempat ada affiliate marketing, yang kelima viral marketing, dan yang keenam ada lead generation marketing. Konsep komunikasi pemasaran online. Search engine marketing mengacu pada penggunaan mesin pencari untuk membangun dan mempertahankan merek. Misalnya PepsiCo
rumah dari merek-merek besar seperti Pepsi dan Doritos tidak melakukan penjualan di web, tetapi memiliki beberapa situs merek yang ditunjukkan untuk konsumen, investor, dan pemegang saham. Konsep komunikasi pemasaran online. Mobile marketing adalah peluasan dari istilah internet marketing yang sangat tergantung dalam bentuk marketing yang memiliki persetujuan dari pengguna. Alat yang digunakan dalam mobile marketing ini, menurut Cutler dan Keller, adalah sebagai berikut. Yang pertama ada periklanan melalui smartphone, yang kedua promosi penjualan melalui smartphone, yang ketiga pemasaran langsung melalui seluler, dan yang keempat ada manajemen hubungan pelanggan melalui seluler. Alat pemasaran lokal yang paling umum adalah penargetan geografis menggunakan Google Maps, dan tempat yang paling umum untuk digunakan itu seperti Facebook, Google, LinkedIn, Yahoo, Bing, dan Twitter. Internet marketing technologies. Tujuan pemasaran internet seperti dalam semua pemasaran adalah untuk membangun hubungan pelanggan sehingga perusahaan dapat mencapai pengembalian di atas rata-rata. Web transaction logs merupakan sumber utama informasi konsumen di web. Ini log transaction ini dibangun ke dalam perangkat lunak server web. Data log transaksi menjadi lebih berguna bila digabungkan dengan dua jejak data yang dibuat pengunjung lainnya, formulir pendaftaran dan database. Database ini adalah kumpulan informasi atau data yang disimpan secara sistematis sehingga temu kembali informasinya menjadi mudah dan cepat. Ada komunikasi pemasaran online. Pemasaran sosial sangat berbeda dari pemasaran online tradisional. Tujuan dari pemasaran online tradisional adalah untuk menampilkan pesan bisnis kita kepada pengunjung dan mendorong mereka untuk datang ke situs web kita untuk membeli produk atau layanan. Isu etika dan sosial. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip yang dapat digunakan individu dan organisasi untuk menentukan tindakan yang benar dan salah. Prinsip dasar etika ada 4. Yang pertama itu responsibility, berarti bahwa sebagai agen moral bebas individu, organisasi, dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Yang kedua ada accountability, berarti bahwa individu, organisasi, dan masyarakat harus dimintai pertanggungjawaban kepada orang lain atas konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga adalah liability, berarti memperluas tanggung jawab dan akuntabilitas ke bidang hukum. Yang keempat ada due process, adalah fitur dari masyarakat yang diperintah oleh hukum dan mengacu pada proses di mana hukum diketahui dan dipahami, dan ada kemampuan untuk naik banding ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 atau hasil praktikum. Next. Yang pertama adalah praktikum Google Trends. Di sini kami melakukan praktikum terkait dengan Google Trends, di mana kami mencari keyword 3-4 kata terkait produk yang kami tentukan. Yang pertama adalah sendok garpu kayu, dan yang kedua adalah sendok makan kayu. Di mana hasil dari Google Trends itu bisa dilihat pada sebelah kanan gambar atas. Dan selanjutnya adalah kita juga menganalisis hasil average month research, di mana itu bisa dilihat pada sebelah kiri yang kita analisis melalui Google Ads atau keyword plan, di mana keyword yang digunakan adalah sendok garpu kayu sebanyak 100-1000 search, dan yang kedua adalah sendok makan kayu yaitu 100-1000 search juga. Next. Selanjutnya adalah analisis keyword dan website kompetitor. Bisa dilihat pada tabel di atas itu merupakan daftar kompetitor dari EcoBoot beserta produk, layanan, dan juga harga. Yang kedua itu di bawah adalah tabel hasil analisis kompetitor berdasarkan keyword pada search engine, di mana untuk keyword sendok garpu kayu itu digunakan oleh toko seperti yang disebutkan, dan yang kedua adalah sendok makan kayu digunakan oleh kompetitor seperti yang disebutkan pada tabel. Nah, value preposition dari produk kami adalah terdapat produk education, dan juga kita memiliki harga yang lebih terjangkau dibanding dengan kompetitor. Next. Selanjutnya adalah analisis pivot, di mana di sini kami menganalisis
bagaimana kualitas website dari setiap kompetitor kita. Di sini ada 4 kompetitor utama dari website EcoWood, yaitu ada Kiprabot, yang kedua ada Demi Bumi, yang ketiga ada Green Mami Shop, dan yang keempat ada armap.id. Next. Selanjutnya adalah praktikum pembuatan website EcoWood. Di sini yang pertama adalah terdapat tampilan header yang berisi tentang logo dan juga nama perusahaan kami beserta dengan menu, yaitu ada home, blog, about, and contact. Dan selanjutnya ada tampilan home yang menjelaskan nama dan juga penjelasan singkat mengenai perusahaan. Selanjutnya ada juga footer yang ada logo, nama, dan juga keterangan alamat, nomor, dan lain sebagainya. Next. Ini merupakan halaman home. Di sini kami menampilkan halaman home itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah tentang kami dan juga list of product dari kelompok kami yang terdiri dari 5 paket. Next. Selanjutnya adalah terdapat kebijakan pembelian produk, di mana di sini adalah pembelian produk kami dilakukan melalui chat WhatsApp ke admin, dan selanjutnya admin akan memberikan link pembelian produk. Selanjutnya adalah tampilan kontak kami yang ada di mana ada maps dan juga alamat dan juga Instagram. Next. Ini merupakan halaman blog, di mana di sini itu blog digunakan untuk menunjang SEO dari website kelompok kami. Kami sudah menyediakan 7 artikel mengenai lingkungan dan juga sampah dan juga bagaimana kita merawat peralatan makan kayu. Next. Ini merupakan halaman about us dan juga kontak, di mana kontak berfungsi untuk customer jika ingin melakukan keluhan terhadap produk kami, dan about us itu berisi tentang tim kami yang terdiri dari 5 orang. Next. Lalu selanjutnya ada praktikum dunia dan SEO. Nah, di sini kami menggunakan WordPress dan Hostinger jagoan hosting. Tipe SEO kami itu SEO on page karena URL-nya sudah singkat, lalu telah mengaitkan keyword dengan URL yaitu official EcoWood. Kalau SI keywordnya sektor industri makan kayu dan peralatan makan kayu berkualitas, lalu menggunakan tag heading 1 untuk judul. Click-through rate-nya 58,3%, sudah menggunakan internal link, sudah memaksimalkan kecepatan loading halaman, dan sudah menyisipkan konten multimedia. Nah, lalu ini ada hasil praktikum Dimia, yaitu ada Dimia keyword dan Dimia domain. Nah, ini ada visitor klik from search engine dan Google Search Console. Dan di sini ada search engine referrals, itu untuk mengetahui search engine mana yang digunakan visitor untuk mencari informasi mengenai EcoWood. Lalu ada top referring sites, itu situs mana yang digunakan visitor untuk mengunjungi situs EcoWood. Dan ada Google Search Console, itu kita bisa melihat total clicks dan total impression dari visitor. Nah, lalu selanjutnya ada praktikum marketing lewat SEO dan website. Nah, di sini kita menggunakan pemasaran online dan offline. Pemasaran offline yang digunakan itu word of mouth, dan pemasaran online yang digunakan itu ada Instagram, WhatsApp, Tokopedia, dan Shopee, dan juga website. Untuk customer EcoWood, sejauh ini produk yang terjual telah ada 8 produk dengan pendapatan sebesar 169.000. Nah, ini ada tahapan pembelian produk EcoWood. Yang pertama itu mengunjungi website, lalu memilih produk yang ingin dibeli, lalu mengisi Google Form dan mengonfirmasi pesanan. Nah, ini hasil praktikum YOAS SEO. Dan di sini kelompok kami telah menerapkan SEO YOAS. Dan di sini ada pengaturan mengenai SEO title dan meta description, dan juga pengaturan sosial media. Lalu ini ada hasil SEO website, di mana SEO website pada halaman Google Search itu dengan keyword sektor industri makan kayu ada di first page, dan juga SEO website pada halaman Google Search dengan keyword official EcoWood ada di first page juga. Lalu ini ada hasil
statistik dan page speed. Di sini ada statistik from search engine. Bisa kita lihat bahwa search engine referral untuk website EcoWood sebanyak 35 user yang mengklik website EcoWood melalui Google. Lalu ada visitor statistik website dengan page view sebesar 473, 208 visitor, 206 first time visitor, dan 2,27 page views per visit. Lalu di bawah ada page speed website sebesar 92. Selanjutnya saya Nabila akan menjelaskan mengenai bab 3 atau laporan project e-commerce. Next. Di sini terdapat 14 minggu pertemuan dari mata kuliah e-commerce, di mana minggu pertama materi perkembangan e-commerce. Di sini kelompok kami melakukan pertimbangan dalam memilih e-commerce yang tepat untuk dijadikan sebagai marketplace penjualan produk EcoWood. Yang kedua, pada materi model bisnis e-commerce. Di sini kelompok kami menentukan model bisnis kelompok yang digunakan yaitu B2C atau business to consumer. Yang ketiga, penentuan produk. Kelompok kami menentukan produk yaitu menjual alat makan kayu yang bernama perusahaannya itu Official EcoWood. Yang keempat, internet dan 3W, di mana kelompok kami itu melakukan pertimbangan dalam persiapan pembuatan website. Yang minggu ke-8, pengembangan website e-commerce. Di sini kelompok kami membuat website menggunakan platform WordPress dengan alamat website yaitu officialecowood.store. Yang keenam, pada materi alternatif sistem pembayaran online, kelompok kami menerapkan yaitu metode pembayaran melalui chat WhatsApp dan pengisian pesanan di Google Form. Yang ketujuh, PKI atau Public Key Infrastructure, yaitu kelompok kami mengerjakan tugas resume kelompok terkait PKI. Selanjutnya saya akan melanjutkan minggu 8 itu materinya konsep online marketing dan online behavior model. Penerapan pada kelompoknya itu menganalisis target konsumen EcoWood dan memperbaiki tampilan website agar memudahkan calon pembeli. Lalu pada minggu 9 ada materi konsep komunikasi pemasaran online dan penerapannya pada kelompok itu menganalisis pemasaran online, jenis platform yang efektif, dan merencanakan strategi penjualan online. Lalu pada minggu 10 ada materi konsep komunikasi pemasaran online, praktik SEO. Penerapan pada kelompoknya itu menerapkan SEO, membuat artikel pada website, menganalisis website menggunakan Dinia, dan membuat weekly report. Lalu pada minggu ke-11 ada materi konsep komunikasi pemasaran online dengan sosial media marketing. Penerapan pada kelompoknya itu meningkatkan penjualan produk, menerapkan UX SEO, dan membuat weekly report. Untuk minggu 12 ada materi konsep komunikasi pemasaran online dengan project e-commerce, yaitu membuat laporan cara pemasaran agar mendapatkan pembeli, dan membuat progres website dan SEO, serta membuat weekly report. Lalu pada minggu 13 ada materi alternatif sistem pembayaran online. Nah, penerapan pada kelompok, kami menyusun laporan dokumentasi project e-commerce. Nah, selain aktivitas sebelumnya, kami melakukan tambahan aktivitas lain, yaitu ada page layer, popular FX, dan plugins. Page layer ini kami gunakan untuk membantu membuat website tanpa dilakukan pemrograman terlebih dahulu. Nah, fitur ini tuh memudahkan kustomisasi tata letak website sesuai keinginan. Lalu ada popular FX, digunakan untuk mempermudah pembuatan website dengan menyediakan desain beragam, mulai dari tema, typography, templates, Google Fonts, dan lain-lain yang berhubungan dengan visualisasi dan desain website. Lalu yang ketiga ada plugins. Plugins ini merupakan program tambahan sebagai kode software untuk menjalankan sebuah fitur tambahan. Nah, kami menggunakan plugins agar dapat memperbaiki performa SEO dan meningkatkan ranking pada hasil pencarian website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu penilaian website. Berikut adalah tabel penilaian kelompok. Kami menilai kelompok berdasarkan SEO dan web, marketplace, dan sosial media. Untuk skor akhirnya, untuk kelompok 1 bernilai 88, untuk kelompok 2 85, kelompok 4 82, kelompok 6 86, kelompok 7 85, dan kelompok 8 80. Lalu bab 5, kesimpulan. Kelompok kami melakukan praktikum menggunakan Google Analytics dan Google Trend dengan menggunakan keyword 3-4 kata. Hasil yang kelompok kami dapatkan dengan menggunakan keyword sendok garpu kayu, kelompok kami mendapatkan hasil 100-1000.
Begitu juga dengan menggunakan keyword sendok makan kayu yang memperoleh hasil 100 sampai 1000. EcoWood sudah menerapkan SEO pada website menggunakan UAS SEO yang terintegrasi dengan WordPress, di mana dengan diterapkan SEO ini, website EcoWood dapat tampil pada search engine Google dengan keyword official EcoWood dan sektor industri alat makan kayu pada first page. Selanjutnya bab 6 yaitu referensi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Lalu di sini ada lampiran A berupa bukti penjualan online. Untuk sebelah kiri merupakan bukti chat dari konsumen kami. Untuk yang sebelah kanan adalah daftar produk yang telah terjual. Untuk harga jual sendiri kita telah mendapatkan sebesar 269.000 dengan harga asli 169.800. Maka profit yang kami terima sebesar 99.200. Lalu untuk lampiran B berupa biografi, di sini kami mencantumkan nama anggota kami yang terdiri dari Nabila Nugraheni, Fira Septiana, Dwi Lita Putri Utami, Enda Novita, dan Gevina Jihan Juliana. Lalu di sini ada lampiran C yang berupa laporan mingguan. Pada setiap minggunya, kelompok kami mengalami peningkatan baik dari segi SEO, sosial media, marketplace, web, dan sales. Untuk laporan minggu ke-12 sendiri itu, pada SEO-nya, pada SEO kelompok kami telah menghasilkan postingan sebanyak 7 artikel. Lalu untuk keyword demand-nya, yaitu sektor industri alat makan kayu, 1-10 search per month. Untuk rank in Google, itu sudah di first page. Lalu untuk visitor from search engine, sudah sebanyak 35. Lalu untuk di sosial media, postingan sudah mencapai 12 postingan, followers 57 followers, untuk engagement 260, amplification 85, visitor from social media 23. Untuk marketplace, postingan di Tokopedia dan Shopee sebanyak 5. Untuk visitor di Tokopedia 32, di Shopee 34. Lalu ada views from marketplace di Tokopedia sebanyak 25 dan Shopee 28. Lalu di web total visitor yaitu 208 visitor. Untuk bounce rate 81,64%. Lalu untuk page visit atau visitor 2,27, durasi per visit 3 menit 12 detik. Lalu untuk page speed, Google Page Speed itu 92. Lalu ada sales, number of customer 8, revenue 269.000, lalu pendapatan 169.800. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.